welcome back di Dwi Mei Official. Jadi hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol seru aja tentang pengalaman aku atau cerita aku tentang nikah muda. Jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah dan nyalain tombol loncengnya. Dan tema kali ini adalah nikah muda. Kenapa temanya nikah muda? Karena aku antusias banget ceritain tentang pengalaman aku waktu itu memutuskan nikah muda. Karena aku sendiri nikah di usia 21 tahun. Pada saat itu tahun 2017 mungkin nikah muda itu hal yang banyak ditakutin oleh anak-anak muda. Pada zaman itu juga aku, teman-teman aku yang nikah muda itu baru sedikit. Nah, faktanya waktu aku memutuskan untuk nikah muda, selain teman-teman aku yang kaget, saudara-saudara aku pun juga kaget karena aku dari dulu nggak ada rencana untuk nikah muda sama sekali. Dan untuk memikirkan nikah muda itu, nikah pun jauh apalagi nikah muda gitu. Aku yang zaman sekolahnya masih polos atau jarang banget pacaran, apa sih saking polosnya juga diselingkuhin aku mah nggak ngeh guys. Nah sekarang pada kepo kan kenapa aku berani memutuskan untuk nikah muda dan apa aja sih yang harus kamu siapin ketika kamu memutuskan untuk nikah muda. Yang pertama kamu harus yakin dulu sama pasangan kamu, dan yang kedua kamu harus siapin mental. Ini benar-benar wajib yakin dan siapin mental. Karena aku tahu resiko nanti setelah nikah apa aja, apalagi kita masih muda ya pasti pengen masih main sama teman-teman, tapi aku membatasi diri untuk itu. Jadi aku kalau mau main sama teman paling 2 bulan sekali. Harus izin suami ya guys. Kalau misalkan kita nggak diizinin sama suami kita, ya kita nggak bisa main. Nah yang pertama kenapa aku yakin sama suami aku, yang pertama dia rela antar jemput aku selama kerja walaupun dia pasti kerja di luar kota, pulang pergi dan ngerelain ngeluh dia mau antar jemput aku kerja misalkan pulang malam jam 11 tapi tetap dijemput. Dan jarak rumah aku sama rumah dia tuh jauh, Bandung ke Pasteur, dari ujung ke ujung dia apa sih setiap hari nganterin aku kerja. Membuat aku yakin lagi apa? Tentunya personality dia, bagaimana dia menyikapi, dia bersikap dan bagaimana dia memperlakukan aku sebagai pasangannya, mendekatkan diri ke keluarga aku, apalagi ke adik aku yang super duper jutek, dia bisa mencuri hatinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia sama adik aku bener-bener deket, udah kayak adik dan kakak kandung. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang membuat aku yakin, tapi kalau diceritain semuanya ini bakalan panjang. Nah yang kedua kamu harus siapin mental karena menjelang pernikahannya pun kamu pasti bakalan banyak banget cobaan. Entah saat milih gedung, entah apapun itu, ataupun ada orang atau mantan yang tiba-tiba datang ngajak balikan kayak apa kayak pokoknya itu banyak banget. Nah kenapa kamu harus siap mental saat memutuskan nikah muda? Karena namanya nikah di usia muda pasti banyak banget cobaannya. Di saat orang lain masih main seru-seruan, kalian harus menjadi ibu rumah tangga di rumah, beres-beres, nyapu, ngepel seperti itu, belum hamil, belum punya anak. Nah berhubung umurnya juga masih muda, pasti egonya juga masih labil. Masalah dikit pasti kita marah-marah, ada aja lah masalahnya, pokoknya masalah dikit bisa digede-gedein. Namanya juga kan nikah di usia muda ya, kita belum bener-bener dewasa, tapi dengan nikah muda kita itu memaksakan diri untuk dewasa. Nah nanti di umur kita yang misalkan nikah di 21, umur di 24, 25 kita tuh bener-bener strong. Kalau misalkan ada masalah besar atau apa, kita udah bener-bener kuat, udah bener-bener kuat mental aja untuk menjalani semuanya. Nah guys, katanya di usia pernikahan 1 sampai 5 tahun
1 sampai 5 tahun ke bawah pasti banyak banget masalahnya, entah dari ekonomi, entah dari orang ketiga, apapun itu. Apa sih, tergantung dari rumah tangga masing-masing ya. Kalau misalkan aku emang ekonomi lagi naik turun, tapi dengan ada masalah itu kita tetap bagaimana caranya harus tetap bersama. Jangan karena masalah ini kita berpisah gitu. Oke guys, jadi buat kalian yang memutuskan untuk nikah muda, saran aku jangan takut. Kalau misalkan kalian masih ragu, kalian harus yakin dulu. Atau sekarang kan udah zamannya ada eh, kelas-kelas pranikah, kalian wajib aja ikut itu biar kita nambah ilmu, biar kita makin yakin. Jadi kalau misalkan ada ilmu kan kita, oh iya gini, nikah tuh gini. Dan gak semua ya yang nikah muda itu berakhir dengan perceraian ya guys. Itu semua tergantung dari pasangannya masing-masing, atau bisa jadi dengan cara pasangan dan kita menyelesaikan masalahnya. Oke guys, segitu aja video dari aku. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kata yang membingungkan atau kata-kata yang salah. Ya guys, tips dari aku adalah kalau misalkan kita punya masalah dengan suami kita atau pasangan kita, jangan coba-coba untuk cerita ke orang-orang ataupun cerita sama orang tua atau update status. Kita harus bisa selesaiin masalahnya berdua. Oke? Segitu aja video dari aku. Semoga video dari aku bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.